Suasana mendadak hening ketika rasa duka mengisi udara di depan gerbang Pancasila. Andovida Lopez, influencer sekaligus warga Depok, berdiri tegak seraya menyebut satu persatu nama korban yang gugur dalam demonstrasi akhir Agustus lalu. Tak hanya Andovi, YouTuber pendidikan Jerome Pauline juga nampak hadir. Kamis 4 September 2025, kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, yaitu jaringan masyarakat sipil, media baru, dan para influencer resmi menyerahkan dokumen berisi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang kepada DPR Republik Indonesia. Surat diserahkan secara simbolis di hadapan publik sebagai bentuk akumulasi kemarahan, keresahan, dan harapan rakyat pasca tragedi yang merenggut 10 nyawa dan mengkriminalisasi ribuan demonstran. Musisi Fathia Izati menegaskan tenggat waktu tuntutan jangka pendek hanya sampai 5 September 2025. Jika DPR gagal menjawab tuntutan, rakyat yang akan menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, Abigail Limuria menyebut penyerahan tuntutan ini sebagai momentum persatuan lintas generasi dan kelompok untuk sama-sama mengawal tanggung jawab negara. Surat aspirasi diterima langsung oleh anggota BAM DPR RI Andre Rosiade yang menyatakan dokumen akan segera disampaikan ke pimpinan DPR RI secara resmi. Tuntutan tersebut mencakup poin-poin krusial, dari penarikan TNI dari ranah sipil, pengusutan kekerasan aparat, hingga transparansi anggaran DPR dan reformasi partai politik. Sementara tuntutan jangka panjang menyerukan reformasi struktural menyeluruh, mulai dari DPR, TNI, Polri, hingga sistem perpajakan dan kebijakan ketenaga kerjaan. Penyerahan ini dilakukan tepat 7 hari setelah wafatnya Afan Kurniawan sebagai simbol duka yang dirajut dengan aksi. Semangat warga semua yang sudah ikut repost, share, dan gerakan ini sudah menjadi sangat masif. Dalam waktu yang tepat untuk kita merevisi kembali seperti apa kandidat-kandidat calon anggota DPR yang kita miliki sebagai kandidat. Karena ini semua berawal dari hulunya. Kita harus punya kandidat-kandidat yang berkualitas, yang kompeten, yang berempati sama rakyat. Karena tugas mereka satu-satunya adalah mewakili kita semua sebagai rakyat. Jadi kalau mereka tidak bisa berempati sama kita, mereka sudah gagal dan tidak punya kompetensi terhadap tugas mereka satu-satunya. Artinya 2 poin itu dalam waktu dekat sudah cukup informasi 2 poin itu. Tadi sekali lagi kita cukup realistis melihat bahwa ini adalah tuntutan yang poinnya adalah kita datang bersama sebagai rakyat, biar rakyat yang menilai sendiri apakah ini. Dan buat teman-teman semua, sudah banyak sekali website yang men-track website organik yang dibikin oleh banyak sekali dari masyarakat sendiri, dan kita bisa Walaupun mungkin 17+8 ini tidak semuanya benar, ada satu yang dapat, yaitu momen ini sudah menjadi edukasi politik yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah lebih banyak warga yang lebih aware, yang lebih paham proses politik, yang sudah paham demokrasi, paham hak-hak mereka, paham bahwa aspirasi mereka boleh didengar, dan mereka sudah tidak mau diam lagi. Oleh karena itu, walaupun sudah protes di jalanan sudah mulai berkurang, tapi semangat dan tuntutan itu tidak akan berkurang. Dan kami juga sadar bahwa mungkin 17+8 ini tidak sedang. Kami sadar, kami sangat terbuka kok, 17+8, +4, +5. Sangat terbuka, dan tuntutan rakyat. Kalian akan turun lagi kah kalau memang ini belum selesai juga? Afan Kurniawan, Andika Lutfi, Sarinawati, Abai, Saiful Akbar, Rusdam Ardiansyah, Reza Sandi, Iko Julian Junior, dan Sumari. 9 orang korban meninggal dari sejak peristiwa 25 Agustus sampai hari ini, Bapak Ibu semua. Berdasarkan tema yang mau kita bahas sekarang, dalang. Kita bisa membicarakan banyak nama soal dalang nantinya. Dan seumur hidup nama-nama itu tidak akan bisa kita lupakan. Tapi hari berganti hari, orang sudah tidak ingat lagi siapa yang meninggal. Orang tidak ingat lagi luka apa yang ditimbulkan. Dan orang bahkan mungkin tidak peduli lagi dengan keluarga-keluarga yang bersedih saat ini, teman-teman. Bapak Ibu semua. 9 itu sangat banyak, sangat-sangat banyak. Dan semakin bertambah numbernya, maka semakin mudah untuk dilupakan. Karena udah jadi statistik.
Dan ini nyawa, lukanya seumur hidup. Artinya apa? Artinya sebelum ke teori siapa dalang dan lain sebagainya, saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu semua, ada yang mati. Ada yang mati. Dan lukanya nggak pernah hilang. Dan mereka mati karena dua hal. Mereka meninggal karena dua hal. Satu, aparat. Kedua, masa gelap. Satu, kita bicara soal aparat. Apa yang terjadi misalnya di Bandung tadi malam? Mungkin Bapak Ibu semua tahu. Rombongan patroli keamanan TNI Polri dilempar molotov. Yang dibilang di statement itu kelompok anarko, bukan mahasiswa. Terus mereka berlindung manjat pagar secara paksa ke Unisba dan Unpas. Nah, ya kan? Oke, mereka diserang duluan, mereka serang balik. Mungkin memang kelompok perusuh memang harus diamankan dan lain sebagainya, tapi mereka kabur ke kampus. Apakah bisa dikejar? Mungkin. Tapi satu hal yang tidak boleh dilakukan sama sekali, menembakkan gas air mata di lingkungan kampus. Sumari 60 tahun meninggal karena gas air mata. Ya, itu tindakan pengamanan perlu dilakukan, tapi tindakan menembak gas air mata di mana masih ada dosen di situ, masih ada pekerja di situ, ada posko medis di situ, ada mahasiswa di situ, apakah bisa dibenarkan? Ini salah satu bentuk nih, kita nggak mau, kita kasih benefit of the doubt. Kita ngomong objeknya. Dan seharusnya ini yang jadi perhatian masyarakat gitu, bahwa ada sesuatu yang harus dievaluasi. Ada dibilang ini urusan angin. Berdasarkan data dan statistik yang saya pelajari, di jam 00 WIB sampai 02.30 WIB, kecepatan angin di kota Bandung itu 2-3 knot. Dan arah angin ke southwest. Sedangkan posisi Unisba itu ada di timur utara. Yang mana, supaya teman-teman ingat, peluru dari gas air mata di Indonesia, kalau kita pakai data LPSE-nya Polri, kita cari tahu nih pengadaannya. Itu peluru yang dipakai diameter harusnya 38, tapi beberapa itu 45 sampai 44. Yang mana partikulan dari sebuah gas air mata itu terlalu berat untuk ditembak angin yang rendah. Jadi kalau alasannya angin, tentu sulit dibuktikan secara fisika. Nah, ditambah lagi ada bukti video yang nunjukin memang gas air mata masuk ke dalam kampus. Ini salah satu bentuk nih. Bentuk, oh ada nih, sebelum kita ngomong dalang lah. Sebelum kita ngomong dalang, ada yang di depan mata yang emang harus kita pikirin. Yang emang harus kita tindak. Setelah kita ngomong kayak gitu, kedua, masa gelap. Dan di sini mungkin ada Bapak Ibu, Bapak Ibu, yang pernah bekerja di kepolisian atau sedang bekerja di kepolisian atau TNI atau di BIN. Saya ingin bertanya juga satu hal. Kita tahu aksi di Tunenggangi itu dari zaman Mas Bud bahkan atau sebelumnya itu pasti ada, selalu pasti ada. Dan satu hal yang sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya, satu berita muncul. Ternyata ditangkap salah satu perusuh aksi provokasi itu pegang, saya dengan segala resiko saya bicara kayak gini, pegang identitas tentara. Dan sudah dikatakan hoax oleh Puspen TNI. Itu yang mau saya tanyakan. Siapa yang harus kita percaya? Polisi atau TNI? TNI bilang hoax, polisi. Sedangkan itu kelihatan ditangkap polisi. Dan mungkin bisa dijawab Bapak Ibu semua. Siapa yang harus kita percaya?